Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba mengevaluasi ya, atau melakukan review terhadap saham-saham yang telah kita beli pada minggu lalu ya, atau bukan pada minggu lalu, atau yang telah kita tampilkan pada minggu lalu. Jadi yang pertama ini ada saham Temas. Nah, ini bisa dilihat before sebelah kiri, after sebelah kanan ya. Jadi posisi minggu lalu ada di sebelah kiri, posisi sekarang tuh ada di sebelah kanan. Nah, jadi di sana kita lihat ada penurunan ya, penurunan yang nggak terlalu besar. Jadi kalau tidak terlalu besar gini, artinya saya tidak lakukan average down karena masih dihitung keuntungan. Jadi bisa dilihat penurunannya juga nggak terlalu besar, hanya sekitar Temas nih kenaikan malah ya, lupa saya. Temas ada kenaikan sekitar 6% kurang lebih. Nah, jadi ini nggak terlalu nggak kenaikan drastis. Seperti saya bilang, kenaikannya itu konstan ya, perlahan-lahan tapi terus naik. Begitu juga dengan penurunan. Jadi penurunan itu juga bagusnya ya konstan, jangan sampai drastis. Karena kalau dia terlalu drastis harus dilakukan cut loss. Umpamanya kalau trader itu mempatok penurunan itu maksimal 3%. Di bawah 3%, 3, sekian itu harus dilakukan cut loss. Atau trader ya. Atau kalau memang dirasa masih bagus, dia adakan average down. Begitu juga kalau naik. Kalau investor itu biasa ada namanya average up. Jadi harga naik dia beli juga. Nah, jadi menambah jumlah lot yang artinya menambah kemungkinan untuk untung lebih besar lagi. Nah, jadi itulah gambaran seputar saham ya, saham dan emiten. Nah, jadi saya juga sering nih, umpamanya kalau udah terlalu tinggi kenaikannya, 200%, 400%, 500%, paling tinggi itu pernah sampai 700% ya, saya pegang itu, saya hold. Itu biasa saya jual. Bisa jadi sebagian, bisa jadi keseluruhan dari modal. Umpamanya modal saya 100.000 kan, kenaikannya 700%, artinya udah 700.000. Maka saya kalkulasikan, saya jual sebanyak 600.000. Saya sisakan lot seharga 100.000 dari modal tadi. Jadi kalau yang udah pemain-pemain lama, udah lama di saham ini 10 tahun, 20 tahun, itu biasa seperti itu mainnya. Juga lebih besar dari 700% ya. Jadi saya sendiri juga mulai ini dari 2018. Jadi mulai pengembangan, mulai bisa dikatakan paham ya, di tahun 2020-an. Jadi 2018 ke 2020 itu banyak pelajaran penting ya, artinya rugi, pasti itu rugi. Nah, maka itu dalam investasi ini yang paling utama itu adalah menjaga nilai modal kita.
Jadi itu yang paling pertama langkah kita itu dalam berinvestasi di saham ini atau di instrumen lain juga. Bagaimana kita mampu menjaga nilai dari investasi kita. Contohnya kita beli emas di harga berapa nih harganya? Kurang bisa saya lihat ya. Di harga 100 lah taruh ya. Maka kita harus bisa memproyeksikan atau memperkirakan potensinya itu nggak mungkin lagi dia turun di bawah 100. Nah, itulah langkah awal kita sebagai investor yang sukses. Jadi jangan sampai nilai investasi kita tuh menurun. Jadi awalnya ini kita nggak perlu cari untung besar. Nggak usah terlalu memikirkan untung. Karena investasi itu untuk menjaga nilai tetap sebagaimana model kita itu juga udah sulit. Artinya udah prestasi yang cukup dibanggakan lah kalau kita tetap bisa menjaga nilai aset investasi kita tidak berkurang dari modal. Baru langkah selanjutnya kita tetapkan target price atau target keuntungan berapa. Termasuk saya bahas kemarin tuh tentang target-target tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, jangka panjangnya ini bisa jadi kita terus pakai saham ini, nggak usah di average up, apalagi per down ya. Artinya nggak usah tambah lotnya, walaupun harganya naik, tetap segitu. Yang kedua, bisa dengan cara yang tadi tuh, jual setengah, jual keseluruhan, tinggalkan modal. Jadi andai kata dia turun, kita nggak ada kehilangan gitu kan. Karena seringnya kejadian, udah naik sampai dengan 700% yang pernah saya bilang tuh, sekarang harganya 200% keuntungan dari modal. Jadi kalau udah kita ambil untung kan lumayan. Nah, jadi ada namanya psikologi trading ya, psikologis trading, psikologis investor itu juga dipengaruhi dari itu semua, naik turun. Jadi pada saat porto hijau, portofolio kita merah itu mempengaruhi. Nah ini saham berikutnya yaitu Karwi. Nah, ini juga ya. Jadi jangka panjang itu kita bisa tadi selain jual setengah, jual keseluruhan juga ada konversi ke blue chip. Nanti ini ada saya jelaskan di konten podcast ini juga ya. Nah ini Karwi sebelah kiri sebelum ya, artinya minggu lalu. Sebelah kanan ini minggu ini. Ini posisi, lupa saya katakan tadi di awal, ini posisi terakhir di pekan ini. Jadi Bursa Efek itu libur mulai hari Rabu ya. Rabu tanggal 12 udah libur. Jadi kemarin tuh hari Selasa tanggal 11 itu hari terakhir perdagangan untuk minggu ini. Kembali lagi nanti dia buka di tanggal 17 hari Senin. Jadi bisa dilihat ya, Karwi ini mengalami penurunan. Penurunan Karwi ini juga nggak terlalu besar, artinya saya nggak lakukan average down. Walaupun saya nggak lakukan pembelian. Bisa dilihat ya, bisa diteliti bagaimana prosesnya. Karwi. Ya, berikutnya ada trim ya. Sesuai postingan minggu lalu, ini urutan juga sama. Sebelah kiri yang minggu lalu, sebelah kanan yang minggu ini. Jadi konten untuk minggu ini saya lebih sedikitkan durasi waktunya supaya lebih maksimal ya, karena juga bosan barangkali kalau terlalu lama. Nah ini bisa dilihat trim ya, udah sampai akhir S malah, jadi bisa dilihat kenaikannya ini berapa persen, penurunannya berapa. Jadi ini nanti saya banyak sering lakukan konversi dari saham-saham yang lapis 3, ini namanya saham lapis 3 atau bisa disebut saham gorengan, ke saham-saham blue chip.
Ini TNCA ya, penurunan juga. Jadi TGRS tadi menutupi seluruh kekurangan dari saham-saham yang turun, bisa dilihat nanti. Nah ini contohnya saya konversi dari saham lapis 3 ke saham Tekim dan Telkom ya. Jadi ada nggak saya munculkan itu total keuntungan, tapi itulah cara konversinya. Jadi saya sisakan itu di SPMA dan di CAS. Itu sisa saya portofolio, selebihnya saya konversi ke blue chip, Tekim dan Telkom. Berikutnya juga ada nanti saya konversi juga ke ITMG dan ke Java. Jadi konversinya sebelah kanan, ini dia. Jadi itu yang sebelah kiri itu sisa kepemilikan lot di portofolio saya. Jadi saya konversikan ke blue chip. Kenapa ke blue chip? Karena blue chip ini lebih kuat di fundamental. Artinya kita investasi, nggak trading lagi. Nah, termasuk barangkali yang saya konversi di minggu ini ada 2 saham, Inco dan INKP. Nah, jadi gitu ada kesempatan kita konversikan gitu. Atau barangkali ada target lain, target price, ya boleh dicairkan, diuangkan. Nah, jadi banyak tujuan jangka panjang ya melalui saham ini. Ya, jadi kalau memang diperlukan nanti saya akan buat podcast lagi, tapi kalau enggak ya saya rasa ini udah cukup ya. Karena review sendiri melalui RTI juga bisa kelihatan saham-saham ini. Ya, akhir kata barangkali dalam rangka menyambut hari raya ini, saya pribadi ingin mengucapkan mohon maaf apabila banyak terdapat salah-salah kata ataupun tindakan dan perbuatan selama ini. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.